Jemaat dan simpatisan yang terkasih di dalam Tuhan, dalam rangka Bulan Musik dan Budaya GKI Kranggan, panitia mengajak kita untuk mengenal lebih dekat budaya dari beberapa daerah yang ada di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah budaya Betawi, budaya Jawa, budaya Tionghoa, budaya Batak, dan budaya Nusa Tenggara Timur. Dan hari ini kita akan membahas beberapa alat musik dan tradisi dalam budaya Tionghoa. Beberapa macam alat musik tradisional Tionghoa diantaranya guzeng. Guzeng yaitu serupa kecapi dari Jawa Barat yang memiliki 16-26 senar. Guzeng dimainkan dengan cara dipetik dengan menggunakan jari-jari berupa kuku palsu yang terbuat dari tempurung kura-kura atau plastik. Tangan kanan pada umumnya digunakan untuk memainkan melodi dan tangan kiri untuk memainkan chord. Guzeng biasanya dimainkan pada saat Imlek. Yangqin adalah alat musik yang terbuat dari kayu dan memiliki banyak senar. Cara memainkannya dengan memukul menggunakan stik bambu sebagai pemukulnya. Yangqin dapat dimainkan secara solo atau bagian dari grup musik. Gongho adalah alat musik petik yang juga merupakan harpa Cina kuno. Gongho dimainkan secara tegak, dan gongho memiliki 3 macam jenis, yaitu gongho yang dimainkan secara mendatar, gongho yang dimainkan secara tegak, dan gongho dengan kepala poinik. Erhu merupakan alat musik asal Tiongkok sepintas seperti rebab, alat musik tradisional Jawa. Erhu dimainkan dengan digesek. Dahulu kala, erhu dimainkan oleh suku Hu yang merupakan suku pengembara. Erhu sendiri memiliki arti yang berarti dua karena menggunakan 2 senar. Sedangkan Hu adalah nama suku pengembara yang pertama kali mempopulerkannya. Pipa alat musik tradisional Tiongkok yang terbuat dari kayu. Pada awal mulanya dilapisi oleh kulit pada bagian permukaannya, terdiri dari 4 senar dan mempunyai 12 nada standar. Alat musik ini telah ada pada zaman dinasti Qin dan telah dimainkan selama lebih dari 2000 tahun. Pipa pada awalnya dimainkan secara horizontal dan kemudian menjadi vertikal dengan cara dipetik. Seng merupakan sejenis alat musik tiup yang terdiri dari pipa vertikal yang digunakan dalam orkes musik tradisional Cina. Seng dimainkan untuk mengiringi permainan solo sauna dan dizi dalam pertunjukan opera kunku dengan beberapa jenis musik opera Tiongkok lain. Selain beberapa jenis alat musik, kita pun akan mengenal beberapa tradisi dalam budaya Tionghoa. Di antaranya 1. Festival Imlek. Tahun Baru Imlek atau biasa disebut juga dengan Festival Musim Semi diadakan oleh masyarakat Tionghoa dengan sangat meriah dengan memasang hiasan yang digantung seperti lampion, menempelkan kertas merah di dinding-dinding rumah, tarian naga, ada barongsai, ada kembang api, dan yang terpenting juga disiapkan angpau. Zaman dahulu, tahun baru Imlek adalah tahun baru yang diadakan sesuai dengan pergantian musim, yakni dari musim dingin ke musim semi. 2. Festival Cap Gome. Festival Cap Gome diadakan setiap tanggal 15 pada awal penanggalan Imlek. Festival ini juga sangat meriah. Festival Cap Gome adalah festival yang disebut juga sebagai sebuah acara kirap, yaitu turun ke jalan dengan menggotong kio atau usungan yang diisi dengan arca para dewa. Festival Duanwu. Festival Duanwu adalah sebuah festival yang ada sejak 2000 tahun yang lalu. Dalam festival ini ada 2 kegiatan yang sampai saat ini masih terus dilakukan, yaitu kegiatan makan bakcang dan kegiatan perlombaan perahu naga. Festival ini diadakan untuk mengenang patriot Qiu Yuan yang mati bunuh diri karena telah terjun ke dalam sungai karena rasa setia yang dimilikinya. Festival Tiong Chiu Pia. Festival ini sebuah festival yang sering juga disebut dengan Festival Musim Gugur. Festival ini dilakukan dengan kegiatan makan kue bulan atau kue pia. Diadakan setiap tanggal 15 bulan 8 sesuai dengan penanggalan tahun Imlek tersebut. Demikian beberapa penjelasan mengenai alat musik dan tradisi dalam budaya Tionghoa. Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua.
Majelis Jemaat GKI Kranggan mengucapkan selamat berbakti kepada saudara-saudara sekalian yang sekarang beribadah di tempat masing-masing dengan layanan daring. Bagi yang memerlukan pelayanan atau informasi dapat menghubungi Majelis Jemaat atau tata usaha kita di kantor sekretariat gereja. Berikut warta kita minggu ini.
Bapak nggak dapat ini sertifikat vaksinnya. Kemudian ini balik lagi di 1 November 2021 dengan vaksin yang sama. Ketika ada keluhan silahkan di sini ada yang bisa dikontak ya. Ini kartu. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Ibadah ini berlangsung hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Tubuh dan darah Kristus adalah wujud persekutuan umat dengan Kristus sendiri, yang merupakan perwujudan betapa Kristus mengasihi manusia melalui pengorbanannya. Tema pada minggu ini adalah makanan dan minuman sejati. Makan daging dan minum darah Kristus
akan menolong kita untuk percaya pada karya Yesus yang memberi tubuh dan darahnya untuk kehidupan dan keselamatan umat manusia. Makan daging dan darah Kristus berarti bersedia mengisi seluruh keberadaan diri, hati, pikiran, dan perilaku seperti teladan Kristus. Dalam situasi mendesak dan sangat terbatas, apalagi berkaitan dengan keselamatan, ada saja orang yang mengambil kesempatan untuk keuntungan diri semata. Manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Bukankah seharusnya manusia adalah teman bagi sesama? Bukankah mereka adalah kita yang lain? Tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan dan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita, seyogyanya menyadarkan kita bahwa Kristus menawarkan pembaharuan bagi hidup. Dia rela menjangkau kita dan menawarkan pendamaian. Kasih yang dicurahkan Kristus kepada kita seharusnya membuat kita menjadi saluran berkat dan penolong bagi sesama. Seperti yang difirmankan dalam Filipi 2 ayat 3. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dengan penuh kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa dan pelanggaran kita di hadapan Allah dalam doa pribadi kita. Kami datang ke hadapan-Mu ya Allah untuk mengaku dosa dan pelanggaran kami. Pulihkan kami ya Bapa untuk berani menjadi pelaku firman-Mu dan jadikan kami alat-Mu menjadi pelaku kasih bagi dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bagi kita yang telah menerima pengampunan dari Allah, terimalah berita anugerah yang tertulis dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma
karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Adalah seorang menaburkan benih, jatuh benih di jalan dan burung memakannya. Firman itu baik, benih kasih bagimu, dan orang yang menolak dibinasamanya. Di tempat berbatu benih tak berkembang, layu kekeringan, tiada akarnya. Firman yang ditabur di hati yang beban, di dalam pencobaan tiada dayanya. Semak berduri terhimpit hidupnya, tak dapat berbuah, tiada gunanya. Firman dalam hati tak ada buahnya, oleh rasa khawatir dan nikmat dunia. Benih ditabur di tanah yang gembur, tumbuh dan berbunga, berganda buahnya. Firman yang ditabur di hati yang gembur pasti akan berbuah, berlimpah hasilnya. Umat yang dikasih Tuhan, mari kita persiapkan hati kita sebelum menyambut firman Allah, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan dan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga tidak pernah kami kekurangan dan selalu ada di dalam kebaikan Tuhan. Biarlah kiranya Bapa kami juga boleh belajar untuk semakin mengasihi Tuhan. Firman-Mu yang sebentar akan kami baca dan kami renungkan, biarlah itu juga yang akan terus menuntun kami, menjadi pedoman bagi setiap langkah hidup kami, untuk kami menapaki jalan kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami, agar kami tetap dapat berjalan di jalan kebenaran-Mu. Kiranya Roh Kudus yang hadir di dalam hidup dan hati kami, maka Roh Kudus itu juga yang akan terus menolong kami, memberikan pengertian bagi kami akan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terlebih lagi memampukan kami untuk kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Bersabdalah Bapa, kami siap untuk mendengarkannya, dan kami juga siap
untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama terambil dari Amsal 9 ayat 1 sampai dengan 6. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapakah yang tak berpengalaman? Singgahlah kemari, dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup dan ikutlah jalan pengertian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab takkan kekurangan orang yang takut akan Dia. Singa muda merana kelaparan, tapi orang-orang yang mencari Tuhan tak kekurangan, tak kekurangan, tak kekurangan sesuatu pun yang baik. Mari anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan, kan kuajarkan, kan kuajarkan, kan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, ingin umur panjang dan nikmati yang baik? Jaga lidahmu dari yang jahat dan bibirmu dari ucapan menipu. Lakukan yang baik dan jauhi yang jahat, dan carilah perdamaian. Berusahalah, berusahalah, berusaha mendapatkannya. Takutlah akan Tuhan,
Efesus 5 ayat 15 sampai 20. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil di dalam ibadah kita minggu ini diambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-6 ayat 51 sampai dengan ayat yang ke-58. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 51 sampai dengan yang ke-58 mengatakan demikian. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada air zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Saya teringat dengan lagu sekolah minggu tentang adanya dua jalan di dunia ini, katanya. Dua jalan yang bisa kita tempuh, dan tentunya itu tergantung dari pilihan kita, mau ambil yang mana. Lagu itu mengatakan, katanya, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Hati-hati saudara, memang yang satu lebar, yang satu sempit, kata lagu itu. Dan itu semua tergantung dari pilihan kita. Tetapi pilihan-pilihan itu dikatakan dalam lagu itu, yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit, jiwa bergelora. Saudara, lagu ini mengingatkan kita, di dalam hidup kita ada dua pilihan. Satu pilihan yang nampaknya enak, nyaman, tetapi berujung pada kebinasaan. Sementara jalan yang lain, jalan yang nampaknya sempit, menggambarkan tidak mudah dijalani, pasti tergambar di dalamnya ketika memasuki jalan itu pun, ketika menapaki jalan itu,
Mungkin di dalamnya ada banyak kesulitan, kesukaran. Tetapi lagu itu mengatakan di ujungnya jiwamu berglori. Kita dimuliakan, kita mendapatkan kemenangan, kita mendapatkan kebahagiaan. Kalau kita mengingat bacaan-bacaan yang tadi kita dengar dan yang kita simak bersama, ternyata Sang Bijak juga mengungkapkan hal itu. Ada dua undangan di dalam hidup kita. Undangan dari Sang Hikmat, dia yang berseru-seru mengundang setiap orang, bahkan yang tidak berpengalaman pun, supaya datang kepadanya. Tetapi ada juga di bagian yang lain dikatakan, memang tidak masuk dalam bacaan kita di minggu ini. Ada ayat-ayat di bawahnya yang mengatakan ada ajakan atau undangan yang sama juga, yang diberikan kepada orang-orang yang juga sama tidak berpengalaman untuk datang kepadanya. Undangan dari si perempuan bebal katanya, yang menggambarkan sebaliknya dari yang tadi. Undangan dari hikmat dan undangan dari perempuan bebal. Saudara, undangan-undangan ini membawa dampak yang berbeda satu dengan yang lain. Dari Sang Hikmat yang mengundang akan memberikan kehidupan, kedamaian, kesukacitaan bagi setiap orang yang menghadiri undangan itu. Tetapi dari undangan si perempuan bebal itu, dia akan membawa kebinasaan. Tetapi ungkapan di dalam Amsal itu juga menggambarkan hal yang jelas. Pilihan-pilihan tadi ternyata membawa dampak kehidupan yang dijalani bisa berbeda. Undangan yang ditawarkan oleh si perempuan bebal, yang menggambarkan undangan yang membawa kepada kebinasaan, undangan yang tidak benar, yang menyesatkan hidup kita. Tetapi di ayat di dalam Amsal 9 tadi menggambarkan katanya cucian, air curian itu. Air curian itu membawa rasanya manis. Nah, saudara, yang tidak benar, yang bisa membawa kebinasaan, tetapi dirasakan enak, nyaman, menyenangkan. Ini menjadi satu godaan bagi setiap orang ketika dia akan milih yang hikmat atau milih yang justru sebaliknya. Yang hikmat, yang jalannya sempit, rasa-rasanya ketika harus menapakinya harus dengan susah payah. Mungkin di dalamnya ada banyak penderitaan dan kesukaran. Tetapi ketika memilih yang jalan sempit, rasa-rasanya manis, enak, menyenangkan. Tentu ini tidak membuat kita rada sulit untuk memilih. Ini juga saudara yang menjadi persoalan ketika Yesus menyampaikan pernyataan tentang akulah roti hidup. Dalam minggu yang lalu tentang roti hidup juga Yesus mengatakan, akulah roti yang turun dari surga, tidak seperti mana yang telah dimakan oleh para leluhur Yahudi. Tetapi pernyataan-pernyataan itu membuat orang-orang yang mendengar perkataan Yesus. Kalau di minggu lalu kita mendengar ketika Yesus mengatakan akulah roti hidup, orang kemudian bertengkar. Mereka mempersoalkan tentang bagaimana mungkin Yesus itu roti hidup yang dari surga. Bukankah dia itu anak seorang tukang kayu? Seorang yang mereka tahu asal usulnya dari Nazaret, bukan dari surga. Sehingga itu menjadi bahan pertengkaran di antara orang-orang yang mendengarkan perkataan Yesus. Dan kali ini pun ketika Yesus mengatakan akulah roti hidup,
barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ini terjadi juga kembali sungut-sungut di antara mereka. Tentunya saudara mereka memahami kalau Yesus bicara tentang roti hidup, mengatakan dirinya adalah roti hidup, roti yang dari surga itu tidak seperti mana yang sudah dimakan oleh para leluhur Israel. Mereka juga memahami bukan bicara dalam artian makanan secara fisik, tetapi mereka memahami bahwa Yesus sedang berbicara di dalam sebuah perumpamaan. Jadi bukan makanan biasa. Tetapi yang jadi persoalan bagi mereka adalah ketika Yesus mengatakan mereka harus makan dagingku, minum darahku. Orang yang makan daging Yesus dan meminum darahnya, itu artinya bukan hanya sekedar mengenal, apalagi mengetahui tentang Yesus. Siapa Yesus, asal usulnya, bagaimana pengajarannya. Tetapi jauh lebih daripada itu. Mereka menyadari apa yang Yesus katakan, siapa yang memakan dagingku dan minum darahku, artinya mereka harus hidup di dalam hidup Yesus. Sama seperti ketika Yesus mengatakan, sama seperti aku yang dari Bapa, menjadi satu. Maka saudara, dengan demikian bisa dipahami ketika Yesus mengatakan siapa yang makan dagingku, minum darahku, artinya orang yang melakukan itu dia mengalami satu penyatuan dengan diri Yesus. Segala pikiran Yesus, pengajaran-pengajaran Yesus, perilaku-perilaku yang sudah ditunjukkan di dalam segala keteladanannya, yang mereka dengar, mereka lihat setiap hari, maka itu menjadi satu dengan dirinya. Artinya hidup orang yang mendengarkan, yang mengatakan memakan daging Yesus dan meminum darah Yesus, maka harusnya juga hidupnya menjadi satu dengan hidup Yesus, sama seperti dia. Perkataannya harusnya tidak beda dengan perkataan Yesus. Perbuatannya juga harusnya menggambarkan juga perbuatan Yesus yang penuh kasih di tengah-tengah kehidupannya. Saudara, kita lihat orang-orang yang rajin mengikuti Yesus. Mereka begitu gemar mengikuti Yesus. Mereka sudah melihat apa yang sudah Yesus lakukan, bukan cuma Yesus ajarkan. Semula mungkin sebagian dari mereka yang banyak itu ada datang kepada Yesus karena roti yang benar-benar roti, merupakan makanan jasmani. Setelah mereka melihat dan mengalami mujizat Yesus di dalam kisah 5 roti dan 2 ikan. Memang itu kisah tentang roti atau makanan yang benar-benar makanan. Di tengah-tengah orang kesulitan mendapatkan makanan di petang hari, para murid saja menyarankan kepada Yesus supaya mereka disuruh pulang. Tetapi Yesus mengatakan kamu harus memberi mereka makan. Yang tersedia hanya 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak kecil. Dan kita tahu sudah dalam kisah itu Yesus memberkati, lalu membuat sebuah mujizat, sehingga dari 5 roti dan 2 ikan yang diberkati bisa mencukupkan 5.000 orang makan. Bahkan dikatakan masih bersisa 12 bakul penuh. Sebagian dari mereka yang mengikuti Yesus, ada yang terus mengikuti dia karena roti yang benar-benar roti itu. Maka itu juga menjadi teguran di dalam perikop kita dalam Yohanes 6 ini, di dalam ayat yang ke-25 dan berikutnya.
Tetapi saudara, mereka juga sebagian tidak percaya bahwa Yesus itu roti dari surga, karena mereka tahu bahwa Yesus itu anak siapa. Dan sekarang ketika Yesus mengatakan akulah roti hidup, mereka berat karena mereka harus memilih antara ikut Yesus, menjadi seperti Yesus, seperti dalam pemahaman memakan dagingku, meminum darahku, artinya menjadi satu, menjadi sama seperti dia. Ataukah mereka lebih cenderung untuk memilih tradisi, memilih budaya yang sudah mereka hidupi sekian lama, dan mereka tentunya merasa nyaman dengan budaya itu, mengikuti aturan-aturan, mengikuti ajaran-ajaran yang telah mereka dengar dan dididik di dalam hidup mereka sehari-hari, dan tentunya mengikuti segala berbagai macam hal yang sudah mereka jalani di dalam kehidupan mereka sebelumnya. Dan tentu saudara, ini tidak mudah buat mereka, sehingga mereka di dalam perikop yang kita baca hari ini, kita dengar mereka bersungut-sungut. Saudara, bagi kita saat ini, hal makan tubuh Yesus dan minum darahnya, yang berarti juga menjadikan pikiran Yesus menjadi pikiran kita, menjadikan segala pengajaran-pengajarannya, menjadikan segala perilaku Yesus, segala perbuatan Yesus, segala keteladanannya juga menjadi pikiran kita, menjadi gaya hidup kita. Tentu itu menjadi sesuatu yang tidak mudah. Pola hidup Yesus yang penuh kasih, ini harus menjadi pola hidup kita sehari-hari ketika kita makan roti dan minum darah Yesus itu. Makan tubuh, makan dan juga minum darah Yesus. Artinya kita menjadikan pola hidup Yesus menjadi pola hidup kita. Padahal kecenderungan di tengah-tengah kehidupan kita, yang namanya kasih, semakin lama semakin jarang. Kalau Yesus menunjukkan pola hidup yang penuh kasih, maka seharusnya demikian jugalah pola hidup kita yang sudah makan tubuh Yesus dan minum darahnya. Kita lihat pola hidup Kristus juga yang tidak mementingkan diri. Maka bagi setiap kita yang mengatakan memakan tubuh Yesus, meminum darah Yesus, maka harusnya juga menjadikan gaya hidup Yesus yang tidak mementingkan diri. Itu juga menjadi gaya hidup kita. Tentu ini juga menjadi satu persoalan yang tidak mudah di tengah-tengah kehidupan kita. Bukankah di dalam kenyataannya seringkali kita ini mencari segala sesuatu untuk keuntungan diri sendiri, mencari segala sesuatu untuk hal yang menyenangkan, mengutamakan diri, bahkan kalau perlu di tengah-tengah situasi yang sulit. Kata pepatah katanya, dalam kesempitan pun mencari kesempatan. Ini bukankah seringkali terjadi di tengah-tengah kehidupan kita? Di tengah-tengah bencana, misalnya pandemi yang saat ini terjadi, banyak orang yang kesulitan. Tetapi bagaimana orang-orang bersikap di tengah-tengah kesulitan ini? Kalau meneladani Yesus, kalau kita menjadi satu dengan Yesus, menjadi satu pikiran, satu gaya hidup dengan Dia, maka harusnya kita berbagi kasih, peduli, menolong mereka, berbagi sesuatu yang bisa kita bagikan bagi orang lain. Namun dalam kenyataannya justru di tengah-tengah pandemi yang menyulitkan banyak orang, kita melihat pementingan diri ini yang seringkali terjadi di tengah-tengah kita. Ada banyak orang yang justru ketika keadaan sulit menumpuk berbagai macam barang yang dipikir akan laku jika dijual dengan harga yang lebih tinggi. Bahkan sesuatu yang bisa menolong orang lain pun kita jadikan sebagai bahan untuk mencari keuntungan diri kita. Entah itu obat, entah itu oksigen, entah itu juga mungkin barang-barang berupa bahan makanan.
Kita menjadi orang-orang yang egois, hanya mementingkan diri sendiri. Saudara, di masa saat ini keterpanggilan kita untuk menjadi semakin satu dan semakin serupa dengan Kristus. Karena kita ini adalah orang-orang yang telah memakan tubuh Kristus, telah meminum darahnya, artinya kita telah menerima kasih dan keselamatan dari Kristus. Maka seharusnya gaya hidup kita menjadi sama seperti Dia. Kita mengingat pesan Paulus kepada jemaat di Efesus. Dia mengatakan supaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana di tengah-tengah kehidupan kita. Kita berpikir yang baik, kita berperilaku yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Karena dengan demikian kita mendapatkan kehidupan. Mari saudara, di tengah-tengah kehidupan kita, kita yang telah menjadi satu dengan Kristus, yang telah menyatakan kasih dan kebaikannya bagi kita, kita juga menjadi satu di dalam pikiran, di dalam kata-kata, di dalam perbuatan. Bahkan kita bisa menjadi satu kitab yang terbuka bagi orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Melalui kehidupan kita, melalui kata-kata kita, melalui pikiran kita, biarlah orang bisa melihat Kristus hadir di dalam kita. Karena kita satu dengan Dia. Biarlah kiranya kita bisa menjalani hidup yang semakin berkenan, semakin memuliakan nama Allah, dan menjadi pemberita kasih dalam seluruh hidup ini. Tuhan memberkati. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini kita akan menerima atestasi baru. Telah diterima menjadi anggota Jemaat GKI Keranggan dengan surat pindah dari yang pertama, GPIB Bahtera Kasih atas diri Ibu Feby Anastasia Wenas. Yang kedua, dari Gereja Protestan Maluku Jemaat Lata atas diri Ibu Victoria Adam, Januaristo Peter Hunitetu, Steve Giordani Hunitetu. Yang ketiga, dari HKBP Jati Sampurna atas diri Ibu Herni Pangaribuan. Yang keempat, dari HKBP Resort Pasar Minggu atas diri Bapak Mangaraja IFB Panjaitan, Ibu Susanti Agustina Simanjuntak, Mabel Nicole Martua Panjaitan. Dan yang kelima, dari GKI Kota Wisata atas diri Bapak Doni Cahyadi, Ibu Nancy Frilianti Simatupang, Caitlin Meiselina Cahyadi, dan Eliana Angelique Cahyadi. Dikarenakan peribadahan saat ini dilakukan secara daring, maka bersama-sama kita akan menyaksikan ikrar dari keluarga-keluarga tersebut. Janji ketaatan. Dengan menjadi anggota GKI Jabar, saya berjanji, 1. akan mentaati tata gereja dan tata tertib Gereja Kristen Indonesia Jawa Barat, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku. 2. Bersedia digembalakan apabila di kemudian hari saya tidak mematuhi jiwa ketentuan-ketentuan di atas. Demikianlah janji ketaatan ini saya buat dengan sesungguhnya. Ketaatan. Dengan menjadi anggota GKI Jabar, saya berjanji akan mentaati tata gereja dan tata tertib Gereja Kristen Indonesia Jawa Barat serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku. Bersedia digembalakan apabila di kemudian hari saya tidak mematuhi jiwa ketentuan-ketentuan di atas. Demikianlah janji ketaatan ini saya buat dengan sesungguh-sungguhnya. Janji ketaatan. Dengan menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia Jawa Barat, saya berjanji 1. Akan mentaati tata gereja dan tata tertib Gereja Kristen Indonesia Jawa Barat serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku. 2. Bersedia digembalakan apabila di kemudian hari saya tidak mematuhi jiwa ketentuan-ketentuan di atas. Demikianlah janji ketaatan ini saya buat dengan sesungguhnya. Janji ketaatan. Dengan menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia Jawa Barat, saya berjanji 1. Akan menaati tata tertib gereja dan tata tertib Gereja Kristen Indonesia Jawa Barat serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku. 2. Bersedia digembalakan apabila di kemudian hari saya tidak mematuhi jiwa ketentuan-ketentuan di atas. Demikianlah janji ketaatan ini saya buat dengan sesungguhnya.
Dari tempat kita masing-masing, umat diundang untuk bangkit berdiri untuk menyambut anggota jemaat kita yang baru. Sambutlah saudara-saudara kita yang baru bergabung ini dalam persekutuan yang penuh kasih, dan marilah mengambil bagian dalam pelayanan di GKI Keranggan. Umat dimohon duduk kembali. Terima kasih. So, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang senantiasa hadir dan berkarya di tengah-tengah kehidupan kami, yang selalu menyatakan kasih dan kebaikan bagi kami. Biarlah kiranya Bapa, segala keteladanan-Mu, segala hal yang telah kami terima di tengah-tengah kehidupan kami, maka itu juga boleh menjadi sesuatu yang mendasari kehidupan kami di dalam kami hidup bersama dengan yang lain, sehingga kasih Tuhan boleh terus kami pancarkan dan orang dapat melihat dan merasakan kasih Tuhan yang juga hadir di dalam kehidupan kami hari lepas hari, baik dalam kehidupan pribadi ataupun juga keluarga kami. Oleh karena itu juga biarlah kiranya Bapa, Tuhan yang akan memberkati gereja kami, agar keberadaan gereja kami juga dapat dirasakan karya kasih-Nya di tengah-tengah kehidupan pelayanan, baik bagi jemaat simpatisan tetapi juga bagi masyarakat di sekitar, bahkan juga bagi bangsa dan negara. Sehingga cinta kasih Tuhan juga boleh terus disebarkan melalui setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh gereja-Mu, baik GKI Keranggan ataupun juga gereja-gereja-Mu yang lain di seluruh dunia ini. Saat ini kami juga mengingat akan saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan karena kelemahan tubuh yang mereka alami, mereka yang sakit, yang dirawat di rumah atau di rumah sakit, mereka yang terpapar karena pandemi COVID yang mendera mereka. Kami yakin bahwa kehadiran Tuhan selalu nyata dalam hidup mereka. Dan kehadiran Tuhan juga membawa sukacita, membawa kebaikan bagi mereka. Kiranya Tuhan terus menambahkan kesabaran dalam mereka menghadapi dan menjalani sakit yang mendera mereka ini. Kuasa Kristus kiranya juga bekerja sehingga setiap upaya pengobatan yang dilakukan, baik bagi yang isoman, yang dirawat di rumah sakit, ataupun juga yang sakit-sakit lainnya, dapat dipulihkan di dalam waktunya Tuhan. Kami berdoa untuk para tenaga medis yang berjuang siang malam di tengah-tengah pandemi yang juga belum mereda, bahkan masih sangat tinggi, agar kiranya Tuhan juga memberkati kehidupan mereka, melindungi mereka sehingga jauh dari paparan-paparan itu, sekalipun mereka dalam karyanya, dalam tugas mereka sehari-hari begitu dekat dan setiap hari bergumul dengan penyakit COVID ini. Tuhan kiranya berikan kekuatan, kemampuan untuk mereka menjadi kepanjangan tangan kasih Tuhan, menjadi saluran berkat kasih Tuhan, memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi mereka yang terpapar. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintah kami dalam upaya menghentikan penyebaran COVID-19. Vaksinasi yang saat ini sedang dilakukan dengan gencar di banyak tempat, termasuk juga di gereja kami, di GKI Keranggan ini, agar kiranya Tuhan berkati, sehingga upaya-upaya itu dapat memutuskan penyebaran COVID-19, dan pada waktunya juga penyakit ini boleh dihilangkan.
Saat ini kami juga bersama dengan saudara kami yang bersukacita karena merasakan berkat kasih Tuhan dengan pertambahan usia mereka. Saudara kami yang berulang tahun di minggu-minggu ini, kami bersyukur atas kasih, kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Kiranya Tuhan juga melengkapi sukacita mereka dengan kesehatan, dengan kesuksesan yang mereka dapat raih, yang sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan juga segala cita-cita mereka. Kami saat ini juga berdoa untuk pelayanan-pelayanan setiap kami dan kehidupan kami di dalam pergumulan-pergumulan keluarga pribadi, agar kiranya Tuhan juga yang akan terus menyertai dan memberkati kami. Kami yakin kasih-Mu juga yang akan terus menaungi dan menuntun kami. Doa ini semua kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita yang dapat diberikan dengan men-scan QR Code atau mentransfer melalui rekening gereja yang tertera pada layar atau warta jemaat pada minggu ini. Marilah kita membawa persembahan kita dengan sukacita, berlandaskan firman yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk anugerah cinta-Mu lewat keselamatan yang kami terima lewat Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang tidak pernah habisnya dalam hidup kami. Inilah ungkapan syukur kami dengan membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Ajarlah kami untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat diri dan hidup kami yang berkenan kepada-Mu, yaitu yang terus menghidupi keselamatan yang kami terima dari-Mu. Dalam Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka,
harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Dalam dunia untuk yang miskin dan lapar berkeluh, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Kita memuliakan namanya. Ibadah kita telah selesai. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh sejenak. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia